Sudah selesai, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir membersamai panjenengan dalam pertemuan coaching ke berapa ini? 3 atau 2 ya? Ketiga, Coach. Ketiga ya, berarti tinggal satu lagi ya? Nggih, tinggal satu. Tinggal satu lagi, oke. Biar menyingkat waktu, langsung saja yang mau paparan, saya persilahkan. Oh ya, nanti kalau ada konsultasi, pakai di grup WA aja ya. Baik. Saya mohon maaf, saya nanti kalau Japri itu bingung. Makanya dengan kanalisasi grup itu sama kok. Bagi PKA, PKP yang saya ampu juga kayak gitu di WA grup. Jadi nanti biar tahu kebersamaannya, biar tahu oh kayak gini progresnya teman-teman. Itu ya. Baik, Oke, monggo saya persilahkan. baik, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Coach dan teman-teman memaparkan rancangan aktualisasi saya. Mohon bimbingan dan arahannya dan mohon dikoreksi teman-teman, mungkin ada yang kelewat tulisan dan tanda titik dan lain-lain. Ini untuk judul aktualisasi saya, Coach, yang kemarin sudah dikonfirmasi ulang ke Coach Ari. Kemarin dikonsulkan ke mentor tersebut, ini Coach, penggunaan media sama mentor disarankan hanya menggunakan satu saja. Seperti itu, Coach. Mohon arahan dan bimbingannya. Medianya harus satu. Ya, halo. Ya. Medianya harus satu. Iya, Coach. Satu saja gitu yang disampaikan. Jadi kalau satu Anda milih leaflet atau banner? Leaflet, Coach. Oke. Saran beliau leaflet seperti itu. Leaflet. Iya. Kenapa banner tidak dipakai? Kata yang disampaikan mentor kemarin itu, misalkan banner itu misalkan dipakai di ruang rawat jalan, karena ruang rawat jalan itu sempit, maka akan memakan tempat, demikian yang disampaikan. Jadi sebaiknya menggunakan leaflet. Jika pakai leaflet itu maka akan jadi apa ya namanya ya, arsip yang diletakkan di kumpulan leaflet itu, Coach. Seperti itu. Anda cuma menyediakan leaflet ditaruh di tempatnya situ doang? Iya, saya inginnya kemarin itu banner dengan leaflet seperti itu, Coach. Sebentar, saya mau tanya. Anda menyediakan cuma sekedar leaflet doang? Iya. Mengedukasinya seperti itu? Iya, Coach. Anda yakin? Anda yakin pasien Anda itu ngambil leaflet tersebut? Enggak, Coach. Iya, kalau nggak yakin berarti efektif nggak penggunaan ini? Enggak, kurang efektif. Ya, kurang efektif. Ya. Mohon arahannya, Coach. Gimana ya, Coach? Iya, artinya ketika Anda menggunakan leaflet itu, maka konsultasinya KIE-nya person to person, Mbak. Iya. Anda bukan menyediakan, kemudian Anda cetak spanduk sudah selesai. Nah, Anda mengukur keberhasilan orang ini pakai masker iki piye. Mereka tahu dan tidaknya pakai masker itu jan dari mana.
Iya, Coach. Saya juga bingung ini, Coach, kemarin. Seperti itu. Mentor Anda kapus atau KTU? Kapus, Coach. Nah, Dokter. nah, kalau cuma leaflet doang ditaruh, sudah selesai, ya siapa sih ngambil? Iya, karena belum tentu, saya beranggapan belum tentu orang akan mengambil leaflet tersebut, seperti itu. Ketika menjadi permasalahan tempatnya kurang, tempatnya kurang besar, kira-kira ada nggak space yang lebih gede daripada itu? Di ruangan puskesmas, masa rano? Kalau dirawat inap itu memang disarankan menggunakan poster, seperti itu kan bisa diletakkan di dinding manapun gitu. Itu Oke. penyampaiannya. Kalau pakai poster, berarti expander-nya diganti poster dong. Iya toh? Iya. Jadi gimana sih? Saya tuh bingung loh. Anda ini pakai leaflet, pakai expander atau pakai poster? Ini muncul 3 lagi. Saya inginnya leaflet dengan banner, Coach. Gitu. Oke, expander katanya tempatnya itu sulit karena sempit. Iya, Jal. Iya, Mengatasi ya. itu. Nanti saya konsultasikan lagi, Coach. Ya, kenapa demikian? Kita itu rancangan aktualisasi panjenengan itu bukan mencetak banner, bukan mencetak spanduk, habis itu selesai. Kalau Iya. seperti itu nggak pakai rancangan aktualisasi. Ya, kalau Iya. cuma sekedar itu bisa saja tanpa rancangan aktualisasi, panjenengan sendiri berinisiatif mencetak leaflet, membuat expander, membuat spanduk, selesai. Tanpa ada konsultasi dengan coach, tanpa konsultasi dengan mentor, tanpa adanya seminar. Masalahnya ini edukasi panjenengan ini nanti, ya kan, harus berkualitas. Bukan yang sekedar ada yang sudah ada seperti sebelumnya, itu banyak dari Promkes cuma cetak doang, taruh di tempat, terserah mau ngambil opo ora. Nah, kayak seperti itu kan sama juga bohong. Iya, Coach. Nah, oke. Jadi kalau panjenengan mau ini, ditetapkan aja. Kalau memang tempat expandernya itu sempit, kira-kira tempatnya di mana? Di IGD kah atau di ruang masuk ketika pasien itu kah? Itu pertimbangan. Pertimbangan kedua, jika memang tidak ada pinginnya di ruang rawat jalan saja, dan itu ada ini space untuk poster, ya monggo pakai poster. Saya nggak tahu nanti posternya pasang di mana, gitu kan. Posternya ukurannya seberapa, apakah itu kecil ukuran A4, kalau cuma ukuran A4 nanti orang tidak tahu, gitu kan. Mestinya besar, seukuran expander. Terlebih nanti kalau orang-orang lansia, gitu ya. Baik, Coach. Selain isi leaflet tadi itu juga tentang penggunaan masker, Anda juga harus memberikan edukasi pada siapa. Itu masalahnya. Di tempat Anda siapa sih yang pertama kali menerima pasien? Perawat. Di mana? Di loket Di loket. pendaftaran. Ya. Oke. Nah, kalau seperti itu kan bisa di loket. Anda bisa pasang itu expander di loket. Tujuan Anda itu supaya pasang di mana sih? Ya, di depan yang bisa dilihat, dibaca oleh pasien Iya. dan keluarga. Di loket kan bisa. Iya, Coach. Kebetulan loket itu memang ruangannya berhadapan dengan apotik dan tangga masuk ke TU, ruang TU.
Ya Nah, lempit iya. tempatnya. Tadi katanya ruang rawat jalannya ya sempit. Mau Anda pasang di mana gitu loh? Saya inginnya di ini tuh, di mana? Di depan pintu masuk itu, Coach. Nah, iya, berarti luas kan pintu masuk situ? Iya, iya. Kenapa bilang katanya sempit kata Nakapusnya? Kalau diletakkan mau diletakkan di mana gitu. Saya lupa kalau di depan pintu itu ada space kosong yang memang tidak ada apa namanya pot bunga ataupun banner yang lainnya seperti itu, Coach. Ya pastikan kalau taruh di luar jangan sampai kena angin saja. Oh, siap, Coach. Ya. Ya. Oke. Itu yang terus di banner itu nanti muncul nggak? Misalnya aku nggak nggawa, aku jadi pasien. Saya nggak membawa masker. Terus piye? Oh, Saya pulang lagi. Oh, enggak, Coach. Di depan setelah pintu masuk itu kan berhadapan dengan apotik. Nah, di depan apotik itu memang sudah disediakan masker. Oke, berarti itu nanti bukan hanya himbauan untuk pakai masker, ya, di leaflet itu. Isinya berarti jika Bapak Ibu tidak membawa masker, kami menyediakan masker gratis di depan apa mau? Di depan apotik. Ya apotek, tulisan ngono kuwi. Siap, Coach. Mengko nek mbok tulis pakai masker kemudian dia nggak pakai masker, dia merasa diusir dari puskesmas. Kalau cuma panjenengan bilang itu pakailah masker dan sebagainya tanpa ada solusi, mungkin lupa dia. Oke, ya. Next. Ini untuk apa gelar Coach, apakah sudah benar, Coach? Sudah. Next. Next. Perhatikan dalam mengawali kata jangan ada kata hubung dalam peraturan lembaga. Langsung peraturan. Perhatikan yang 10 lainnya. Termasuk untuk mendukung. Untuk mendukung, Mbak. Untuk mendukung di sebelah. Ya gimana Anda menulis sendiri kok lupa dengan tulisannya? Aku sih mau coba cepet iso. Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan piye. Apalagi saya. Oh ini. Kan saya bilang mengawali, itu mengawali kalimat enggak. Bawahnya. Tuh. Tugasnya, bidang tugasnya. Aduh. Yang mana Naik. Nah, tuh bawah sendiri. Bawah. Terus ini. Ini kan. Coba nanti diedit sendiri ya, dikasih Untuk mendukung. Oh ya. kasih merah. Oke, next. Next. Sebentar. ISPA. Oke, next. Berdasarkan data di dunia. Oke, next. Next. Data di puskesmas. Data. Ini Coach. Ada di. Oke, di puskesmas Anda berapa itu? Ini yang TB. Yang TB baru ada 22.
ada 31 yang menjalani pengobatan, yang dinyatakan sembuh 23, yang meninggal 2 orang. Oke, next. Sedangkan yang ISPA ini, Coach. Itu yang di puskesmas ya? Iya, yang awalnya ini secara dunia dulu. Terus mana yang puskesmas? Yang puskesmas ini, Coach. Tahun 2022 itu ada 119 pasien. Kemudian Oke, next. Next. Oke, next. Berdasarkan hasil. Oke. Saya belum menjumpai data di sini kunjungan pasien, data kunjungan pasien yang hadir di puskesmas itu rata-rata yang pakai masker berapa persen, rata-rata yang tidak pakai masker berapa. oh iya, belum ini Coach, belum saya tampilkan. Ya udah, tampilkan nanti. Iya. Karena itu penting. Misal dalam pengamatan penulis selama kurun waktu mulai bulan Januari, Februari, Maret, ya, 3 bulan. Iya. Data pasien yang menggunakan masker, tuh, Anda bisa lihat itu. Anda tulis ya nanti ya. Iya. Bentar, melakukan edukasi. Oke. Tujuan melakukan edukasi, meningkatkan pemahaman, yaitu masker. Bentar. Oke. IOPD, monitoring pengetahuan. Oke, good. Next. Oke, next. Bentar. Iya. Oke, good. Oke, tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan apa yang dibuat. Oke. Oke, 3, menyusun. Bacaan. Menyusun konsep edukasi penggunaan masker yang benar dan tepat. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas, kepala ruangan, dan rekan kerja terkait konsep edukasi penggunaan masker yang benar dan tepat pada pasien dan keluarga pasien. Yang kelima, melakukan konsultasi dengan mentor terkait leaflet dan explainer penggunaan masker yang benar dan tepat. Kemudian yang nomor 6, membuat dan mencetak leaflet dan explainer penggunaan masker. Yang ketujuh, membuat bahan pendukung. Saya mau tanya, Ya. Anda mengedukasi itu butuh undangan? Iya, Coach. Yang Anda undang siapa? Yang saya undang itu pasien, keluarga pasien, kemudian perawat. Aku mau tanya, ya. Iya. Sing mbok undang pasien itu berarti pasien yang dirawat di puskesmas Anda? Yang dirawat jalan, yang dirawat inap. Seperti itu. Rawat jalan itu ya pakai undangan? Enggak perlu. Aku mau tanya, yang rawat jalan itu yang datang, ya. Anda undang? Enggak, Coach, kan memang sudah datang. Nah, iya. Saya mau bertanya lagi. Yang Anda edukasi itu yang rawat jalan atau rawat inap?
Semua, Coach. Semua. Maka perlakuannya akan beda. Kalau Anda ke rawat inap, oke lah, bisa Anda undang. Sing rawat jalan iki lho, ngundangi piye? Tidak perlu diundang, Gus. Karena memang sudah pasien tersebut dan keluarga memang sudah datang untuk berobat. Caranya gimana? Pada saat pasien dan keluarga yang mendampingi tersebut datang dan menunggu antrian di loket pendaftaran itu, kan otomatis menunggu dipanggil. Nah, pada saat itu saya akan melakukan edukasi pada pasien dan pendamping pasien. Oke. Seperti itu efektif. Gimana ya? Jadi, tugas Anda itu sebagai perawat apa? Saya rawat inap, Coach. Rawat inap. Iya. Ya. Iya. Berarti tugas Anda itu ya dirawat inap. Nek bendino terus Anda bolak-balik ke ruang pendaftaran, menjelaskan. Terus masuk lagi ke ruang rawat inap gitu kan. Emang Anda nggak ada pekerjaan lain? Iya, Coach. Iya, kemarin itu, Coach, pada saat saya... Nah, supaya iya seperti itu, gimana caranya efektif? Saya fokus di rawat inap, Coach. Oke, jika Anda fokus ke rawat inap, maka pintu pertama yang di loket itu Anda harus delegasikan. Artinya apa? Penggunaan masker ini harus dipahamkan oleh semua tenaga kesehatan untuk mengingatkan pada pasien dan keluarga pasien. Nah, oleh karena itu, ya apa carane? Anda harus memberikan edukasi, mensosialisasikan, menyampaikan kepada petugas loket. Weh, nanti kalau ada pasien atau keluarga pasien, ya, Anda lihat nggak pakai masker, tolong diingatkan, weh pakai masker. Itu saja peran Anda sudah tergantikan, gitu loh, Mbak. Paham ya? Paham, Itu adalah kelanjutannya nanti. Nah, sekarang kalau Anda fokus di ruang rawat inap, pertanyaan saya, di ruang rawat inap pasien Anda berapa? Dalam sehari itu penuhnya 10, Coach. Paling sedikit itu 5 dan selalu penuh. Mereka itu MRS-nya berapa hari? Maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari, berarti Anda nanti bisa lebih dari 10 toh ya? Iya. Pasien Anda mungkin bisa 20 termasuk keluarga pasiennya ya? Iya. Oke. Ya. Jadi edukasinya itu nanti Anda di ruang rawat inap. Baik, Coach. Nah, kalau Anda nanti itu tadi memasang expander-nya di ruang mana? Ruang rawat jalan. Di apa? Pintu masuk, ya. Iya. Maka pintu masuk tadi petugas loketnya harus Anda edukasi. Nah, aku mau bertanya, di tahapan mana Anda mengedukasi pada petugas loket?
Di tahap kalau seperti itu di tahapan pada saat saya sebelum ini Gus, sebelum memasang X-banner tersebut atau meletakkan X-banner tersebut di depan pintu loket, di depan Iya, pintu masuk. bagus. Berarti tambah ada kegiatannya ya? Iya, Coach Oke. mohon maaf, Coach mau menyampaikan bahwa di puskesmas yang tempat saya bekerja itu ada dua pintu gerbang. Dua pintu gerbang. Yang gerbang pertama itu untuk khusus ruang rawat jalan. Yang pintu gerbang kedua itu di belakang itu khusus ruang rawat inap dan IGD. Jadi beda ini, Coach, beda pintu. Mohon arahannya gimana ya, Coach? Apa Nah, tetap kalau dua saya pintu ada penjaganya enggak? Siapa di sana? dua pintu itu dua-duanya tidak ada penjaga, tidak ada satpam, Coach. Oke, pasien itu berarti masuk pertama kali kemana, wis? Kalau pasien rawat jalan, maka masuk di pintu yang dirawat jalan. Kalau pasien rawat inap dan IGD, maka masuk di pintu rawat inap dan Nah, IGD. iya, rawat jalan itu ada petugasnya tidak? Oh, ada. Petugas loket. Iya, kan tadi saya bilang Anda edukasi mereka Oh, baik, Coach. untuk menyampaikan itu. Soal ruang belakang tadi, ruang rawat inap, itu wis bagian Anda, toh. Iya, Coach. Bener nggak sih? Iya, benar. Nah, iya. Iya. Buat tambahin mana? Pintu samping coach ada 3 pintu. Iya. Enggak, gini Coach, mohon arahannya. Maksud saya, apakah saya itu tetap melakukan, misalkan saya membagikan kuesioner ke pasien tersebut. Apakah saya harus dua-duanya dari rawat jalan dan rawat inap seperti itu, Coach? Nanti. Kalau Anda sudah Anda kunci judul Anda tadi di ruang rawat inap, maka Anda fokus di ruang rawat inap. Siap, Coach. Soal itu nanti di mana di depan sebagai pintu masuk rawat jalan itu hanya sekedar itu tadi, makanya Anda menyampaikan ke petugasnya, "Weh, tolong nanti kalau ada pasien gitu ya, bla 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 bla," gitu toh. Baik, Coach. Jadi kalau mohon konfirmasi lagi saya, Coach. Jadi kalau saya fokusnya di rawat inap, berarti di judul itu bunyinya rawat inap, tapi jika saya bunyinya di judul itu puskesmas, jadi nanti saya harus menggunakan trik yang tadi Coach sampaikan bahwa saya harus mengedukasi petugas loket tersebut. Seperti itu ya, Coach? Kalau Anda judulnya seperti ini, berarti ruang rawat inap dan ruang rawat jalan, memastikan nanti petugas yang edukasi di loket itu juga melakukan pre dan post. Abot, Coach. Iya. Makanya dikasih mudah nggak mau Anda. Iya, saya bingung antara saya inginnya fokus di rawat inap, Coach. Tapi masih ada pilihan harus semuanya. Saya bingung di situ, Coach. Nah, kalau kalau Anda mau dua-duanya ya monggo, silahkan. Saya maunya satu, Coach. Cuman yang mau meyakinkan ke mentor saya itu Nah, Anda triknya sendiri gimana, Coach? menghadapi mentor bingung, piye, gimana menghadapi saya? Ayo. Mentor itu adalah mitra Anda di tempat kerja. Yang sehariannya memang Anda mungkin lama, dengan saya cuma beberapa bulan. Pemain dengan penguji. Nah, saya bertanya demikian saja Anda bingung. Nah, kalau bayangan saya jadi mentor Anda malah bingung juga gitu kan. Ayo. Iya, Coach.
Saya pilih salah satu saja ya, Coach, rawat inap. Ya terserah Anda. Kan tadi saya memberikan opsi seperti ini gitu kan. Iya, Tapi Coach, nanti iya. kalau ditantang sama mentor, konsekuensinya ya dua-duanya. Iya, Coach. Soalnya nanti berpengaruh sama kuesioner itu, Coach. Nah, iya. Iya. Baik, Coach, saya pilih rawat inap saja, nanti saya yakinkan. Ya udah, nanti kalau berarti data itu nanti yang dirawat inap Anda akan tahu pengamatan Anda selama ini berapa yang pakai masker, berapa yang tidak gitu. Anda fokuskan di Iya. sana. Siap, Coach. Nah, sementara dirawat jalan tadi katanya rawat inap katanya ruangnya sempit di jalan, nanti sudah diatur aja. Iya, kalau dirawat inap, insya Allah mendukung, Coach, terkait tempat. Ya udah. Iya. Oke, next. Langsung ke bab 3 gitu. Ya, bab 3. AKPL langsung. Aku mau bertanya ke kurangnya pemahaman dan kesalahan pasien keluarga pasien. Oh, berarti target sasaran Anda itu pasien, keluarga pasien, dan pengunjung. Bukan, Coach, ini keluarga. Salah, Coach. Keluarga pasien. Loh, kok mbok tambahin mana? Coba baca. Wah, ya ampun. Iya. Ya, sama quote-nya aja stres pemanis sama kunci. Kaget. Nggak biasa melihat Coach seperti itu. Tegang. Oke, berarti kurangnya pemahaman dan kesadaran pasien dan keluarga pasien tentang pemakaian masker yang mana di mana. Kalau Anda sudah fokus di ruang rawat inap, maka pas. Next. Itu nanti disesuaikan diksinya ya. Iya. Oke, gagasannya jadi kalau panjenengan nanti keluarga pasien di ruang rawat inap UPDD Puskesmas. Iya. Kalau Anda pakai langsung fokus di ruang rawat inap. Yes. Sudah, apa lagi? Matrik. Matrik ini sama dengan ini ya, Coach. Untuk kegiatannya disamakan dengan ruang lingkup yang langkah-langkah itu kan ya, Coach? Ya. Oke. Dokter Pustaka. Oh, tentatif ya. Ini sesuaikan ya nanti tentatifnya. Iya, Coach. Dokter Pustaka. Kok BPK? Apa itu BPK? Badan apa deh?
Badan pemeriksaan. Kok pemeriksaan? Nggak boleh disingkat ya, Coach? Itu gimana sih? Itu buat undang-undang itu. Langsung aja undang-undang. Oh iya. Soal Anda mendownloadnya jadi JDIH dan mana ya terserah. Ya, tapi bunyinya langsung. Baik, Coach. Oke. Lampiran pendukung apa, Wi? Lampiran pendukung. Mendukung rancangan aktualisasi, Coach. Apa? Ya, dokumen kegiatan, lembar konsultasi, seperti itu, Coach. Itu Anda dimunculkan di rancangan. Ini Oh, di hasil nanti ini. ya, Coach. Oh iya. Berarti sudah ya, Coach? Sudah. Ya, baik. Terima kasih, Segera Coach. nanti saya dikabarin besok. Iya, Oh, Coach. ya. Nanti kan masih ada pertemuan lagi. Iya, Coach. Oke, yuk. Ya. Terima kasih, Monggo Coach. siapa? Ya, sama-sama. Siapa lagi berikutnya? Biar waktu terus berjalan. Ya, silakan, Mas. Mana? Ini, Pak. Mana? Mohon izin, Coach. Iya. Untuk judulnya, konfirmasi lagi, Coach. Ada Apa itu? Padi. sampah medis, Coach. Sosialisasi padi. Padi. Iya, wis. Oke. Besarin, Mas. Iku mata saya berakomodasi maksimal. 110, wes. Ya. Masuk latar belakang. Pendahuluan. Bab 1. Benar tulisannya bab 1. Nah, benar tulisannya seperti itu. Di bawahnya, Coach. Mohon maaf, Coach. Belum jadi. Next. Oke. Data. Oke. Ya. Pemilahan sampah medis dan non medis itu penting. Kenapa? Ini, Coach, pentingnya itu biar infeksi penyakitnya tidak tertular ke yang lain. Siapa Kedua, yang menyampaikan itu? ini dari ininya Permen. Coba. Permen Mana? Ada nggak di situ tulisan Anda? belum, Coach. Yang tidak ada kalau ini. Lah iya, Nanti makanya dimunculkan gitu. dimunculkan. Ya, si Kumalo munculkannya di mana? Ya. Sebelum Nah, nih ya. sebelum ini, Coach, sebelum data dukung.
safety box. Oke, ini ya. Padahal gitu kan, menurut Permenkes bla 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 ini berbahaya. Ini. Ya, setelah titik safety box. Safety box itu ya. Safety box. Iya, Berapa triliun? Apa? Oh, seperti untuk 5 liter namanya apa kapasitasnya hanya untuk ini apa sampah jarum atau sampah tajam. Kirain safety box-nya Oh, Rafael. Oke, jadi nanti pada di tempat safety box titik ya Mas. gitu. Panjenengan berdasarkan Permenkes ini berbahaya bla 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 karena nah. Tambahan Siap. situ nanti ya. Oke, next. Menyediakan bahan si aku baru mau corek. Tujuan. Oke, menyediakan sosialisasi mengingatkan. Kok Nanti mengingatkan ini sih? apa ada kayak label atau kayak tanda di mana di atasnya tempat sampah. Tidak termasuk. Setelah melakukan sosialisasi apa? Memonitoring, langsung memonitoring. Memonitoring aja. Oke, setelah itu kalau ingin tambah setelah sosialisasi itu bisa mengevaluasi pemahaman kan. Oke. Pemahaman peserta, pemahaman tentang membuang sampah medis, pemilahan ya apa? Oke, pemilahan itu nanti masuk ke buang sampah medis sesuai tempatnya itu. Oke, membuang sampah medis dan non medis. Langsung next tahapan. Oke. Tahapan. Melakukan konsultasi dengan mentor. Next. Sebentar. Teman-teman, nomor 3 nih. Rancangan aktualisasi itu adalah domainnya mentor dan coach. Jadi tidak ada Anda itu konsultasi dengan mereka itu tentang rancangan aktualisasi. Mereka nggak tahu rancangan aktualisasi bab 1 kuis ini opo, latar belakang opo, orang ngerti mereka. Kalau Anda mau konsultasi, ya, atau koordinasi, sebentar. Ini tolong didengarkan semuanya. Bahasa konsultasi itu hanya berlaku pada coach dan mentor. Kalau rekan sejawat itu namanya koordinasi.
Terkait apa? Kait nah, sudah. Oke. Ya, Langsung bab 3 gitu. ya, itu mana ya bab 2 itu. Itu judulnya tadi kebesaran. Sebentar. Naik lagi. Nah, itu. Jangan ada gambaran umum Puskenatapen Kabupaten Bondowoso huruf besar. Bab 3. Iku mau apa, Mas? Naik. Tabel apa ini? Naik lagi. Naik. Nah, gini. Admin, cleaning service, asisten apoteker. Sumbernya mau ambil dari mana? Perhatikan kalau Anda menyediakan data seperti itu, sumbernya harus jelas. Misal sumber kepegawaian, PTU. Termasuk sarana prasarana pendukung puskesmas itu tadi, sumbernya dari mana? Ya, nanti ditambah. Oke. Next. Sesuaikan ya nanti itu ya. Ya. Langsung AKPL. Sebentar, itu juga. Total itu jangan huruf besar. Total itu mau. Total apa itu mau? Nah, itu total penilaian kinerja puskesmas tuh. Itu kalau yang lain 12 itu judulnya berarti 14 saya, Mas. Jangan 16 itu 16 ya. Oh iya. Oke. Kalau bikin tabel itu tidak harus spasinya 1,5. Ya. Pokoknya estetik indah. Ya. Itu juga ini enggak indah ini. Karena Anda itu center. Kalau menulis itu kanan kiri rata. Oke. Itu nanti Anda membuat SOP enggak? Pembuangan sampah. SOP, Coach. Ya, ada enggak? Ada, Coach. Mau konsultasi lagi apa tetap pakai yang lama atau ada perubahan? Iya, gitu ya. Gitu. Nah, kalau belum optimalnya petugas dalam membuang sampah medis sesuai tempatnya, ini bingung aku. Belum optimalnya petugas. Kenapa kira-kira? Kurang disiplin, Coach. Satu, kurang kesadaran. disiplin. Dua, kurang kesadaran. Kurangnya kesadaran. 3, Tidak ada punishment. tidak ada punishment.
Nah, tuh, Mas. Jadi ini nggak fokus Anda bikin isunya. Anda jawab nih, misal ini juga SDM-nya rendah. Bisa nggak? Bisa juga, Coach. Oke, 4. Itu dijawab dengan sosialisasi. Nggak nyambung, Mas. Kedisiplinan, nggak bisa dengan sosialisasi. Tuh. Kalau kedisiplinan dengan aturan, nggak disiplin aturan. Ayo, gimana? Supaya link and match. Berarti ngubah ininya, Coach, apa? Isunya, Coach. Iya. Apa kira-kira? Kalau Anda jawab rendahnya pemahaman petugas ya dalam membuang sampah medis, nah itu kalau rendah berarti perlu dikuatkan dengan cara apa? Sosialisasi. Sosialisasi. Nyambung kuy, Mas. Oke, Coach. Kalau itu. Banyak sekali kunci saya itu yang jatuhnya di isu. Nah, kalau rendahnya pemahaman petugas, maka jawabannya adalah perlu sosialisasi. Gitu ya. Siap, Coach. Oke. Nanti USG-nya disesuaikan. Ya. Langsung ke metrik. Oke, next, Mas. Oh iya, bentar. Teman-teman, cek Mas, naik Mas. Kalau bisa tahapan kegiatan, output, keterkaitan, kontribusi, visi, penguatan nilai organisasi, bukti pendukung, Anda shading ya Mas, abu-abu gitu Mas. Yang di shading kotaknya. Ini nih. Buka isan. Iki lo, sing gambar chat kuwi lo. Nah, ya, cari abu-abu. Ya, ikut. Daftar pusaka langsung. Menteri, mantri, menteri toh. Oke, Coach. Mbok tulis mantri ngono. Mas,
Cari literatur tambah ono, ojo mek undang-undang tok. Oh, siap. Cari jurnal apalah gitu tentang sampah medis dan non medis. Wah, kayak kuwi Siap, Bu. ya. Siap. Oke. Ya, sudah cukup, Mas. Oke, terima kasih, Coach. Yuk, sama-sama. Alhamdulillah udah 2. Ayo next. Hmm. Kasih 110 saya. Oke, teman-teman, kalau edukasi, sosialisasi, gitu kan, langsung saja padanya, jangan pakai pada bagi. Bagi. Iya, Bagi ya. bagi. Seperti ini ya, Coach. Ya, nanti sesuaikan. Ya, next. Terbelakang. Oke, di mana saya menemukan data Coach. Oke. Ya, terus ya. Oke. Sudah benar untuk latar belakang, Coach. Iya, sudah. Oke. Nah, masalahnya Anda ini tadi judulnya apa? Ini, Coach, edukasi dan demonstrasi. Nah, Anda juga akan berbicara bahwasanya di Desa Kalitapen itu punya potensi apa? Kan Anda memanfaatkan Bahan lokalnya ya, Coach. Tentang pangan lokalnya. Oh, siap, iya. Coach. Anda munculkan di situ di latar belakang itu apa nih yang bisa untuk cake. Siap, Coach. Anda nggak akan ada tujuan khusus menyediakan bahan, melakukan edukasi, meningkatkan pengetahuan pemahaman. Setelah itu apa Anda lakukan? Memonitoring, Coach. Iya, monitoring berarti. Siap, Coach. Melakukan monitoring. Oke. Next. Tahapan. Nomor 8 itu di mana Anda? Iya, Coach. Kegiatan nomor 8 itu di mana? Di Desa Kalitapen, Coach. Anda judulnya mau apa? Edukasi dan demonstrasi gizi, Coach. Berbasis pangan lokal, ada ibu hamil kek di Desa Kalitapen. Kok Anda jawab dengan melaksanakan kelas? Melaksanakan edukasi di kelas ibu hamil gitu, Coach. Ia melaksanakan edukasi, ya, gitu kan, dengan pemberian media pada Bu Milkek
Ya, sudah. Oke, Coach. Atau sebentar. Melaksanakan edukasi langsung, nggak usah pakai dengan. Oh, melaksanakan edukasi pemberian media booklet gitu, Coach. Ya. Di mana? Oh, di Desa Kalitapen. Oke, Di sip. Desa Kalitapen. Ya. Loh, monitoringnya D. Oh iya, Coach. Mengevaluasi. Itu evaluasi pemahaman itu kan pri dan pos. Lupa. Kalau monitoring itu kan Anda bisa bikin WA grup mereka, Bu, panjenengan sekarang menu makannya apa, kan gitu toh. Oke, siap, Coach. Bisa cek itu mereka. Saya sekarang makan sayur bobor, misalkan begitu. Siap, Coach. Nanti saya tambahkan. Yuk. Next. Langsung AKPL. Oke, tak. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya mengkontak. Duduk. Oke, rankingnya 1, rankingnya 2-nya nih. Terus di USG jadi? Di ranking 1, Coach. Oke. Banyaknya ibu hamil, kurang energi. Ini yang anu. Coba Mbak, Oke, Coach. langsung aja kurangnya pengetahuan tentang gizi pada ibu hamil kek. Sudah. Oke, Coach. Siap. Berarti AKPL-nya disesuaikan ya? Siap, Coach. Next, matrik. Ini monitoring. Ya, matriknya ditambahin ya nanti. Iya, siap, Coach. Nanti saya tambahkan monitoring. Oke, next. 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 Daftar pustaka tentatif. Oke. Ya, tentatif buat tambahin nanti monitoringnya ya. Siap, Coach. Oke. Sip. Terima kasih, Bagus. Coach. Ya, kalau sudah tepat gini enak. Saya seret gitu toh. Coba Anda. Kalau tadi ibarat lewat jalan makadam geronjal-geronjal. Ya, saya jadi bertanya-tanya. Kalau gini kan geronjalnya sithik. Ya. Next. Oke. Mbak, modifikasi kok apa maksudnya? Maksudnya kartu pantau modifikasi itu dimodifikasi dengan leaflet. Dengan leaflet. Oke. Oke. Ya, oke, next. Datanya mana? Ini untuk data capaian. Oke, terus kemudian. Nah, edukasinya nanti isinya apa? Edukasinya nanti penyuluhan mengenai imunisasi dan lengkap. Kartunya tadi katanya dimodifikasi, ya kan? Oke. Dimodifikasi dengan apa? Maksud saya dimodifikasi ada kartu pantau kartu kunjung yang dibaliknya ada leafletnya. Oke, nanti Mbak, sebentar. Oke. Anda gambarkan di sini, selama ini kartu pantau imunisasi itu isinya mung ini. Siap. Selama ini ada toh kartu imunisasi? Selama ini hanya menggunakan buku KIA. Oh iya, nanti gambarkan.
selama ini kartu imunisasi hanya berdasarkan hanya menggunakan buku KIA. Kenapa menurut Anda buku KIA itu nggak bagus, nggak efektif? Anda jelaskan. Ya, di latar belakang ini, maka Anda membuat hal yang baru berupa kartu pantau imunisasi modifikasi. Modifikasinya di mana selain ada tabel untuk kartu pemantauan, juga ada apa yang Anda maksud modifikasi tadi isinya. Ya, oke. Oke. Nah, tahapan. Sebentar, nomor 3 itu apa? Membuat media edukasi, kartu pantau imunisasi, dan menyusun konsep kegiatan. Nggak usah, Anda cukup membuat media edukasi kartu pantau aja. Membuat media edukasi kartu pantau imunisasi modifikasi. Jadi itu nomor 3 itu adalah membuat konsepnya. Mencetaknya di mana Anda? Mana? Nanti di nomor 3 ya. 3 itu kan konsep. Baru Anda nanti diskusikan dengan teman sejawat Anda, baru kemudian Anda nanti konsultasikan kepada mentor Anda. Setelah baru ketemu dengan mentor, oh ya kita tambahin ini gitu kan. Baru Anda membuat atau mencetak leaflet. Di nomor 6. Ya, tambahin apa? Mencetak apa? Membuat terserah lah. Membuat apa mau kartu. Oke, membuat bahan pendukung masa edukasi. Terus mengimplementasikannya piye? Maksudnya melaksanakan kegiatan. Oke. Langsung memonitoring tuh. Pelaksanaannya kapan? Waktu kegiatan posyandu. Artinya kartu ini Anda bagi toh? Oke. Saat edukasi itu kartu dibagi pada mereka ya? Ya. Saat itu mereka isi atau gimana? Untuk kartu pantau untuk kunjungannya saya yang mengisi. Nanti mereka memahami leafletnya. Sama dijelaskan untuk kunjungan. Kartu pantaunya Anda yang mengisi. Kapan Anda mengisi? Waktu pelaksanaan imunisasi. Di mana Anda tahapan Anda mengisi? Tahapan mengimplementasikan itu loh. Tahapan mengimplementasikan itu di mana? Setelah saat kegiatan posyandu itu. Nah ya kapan itu? Apakah saat edukasi itu juga atau di hari berbeda? Pembuatan saat itu juga.
kegiatan. Saat kegiatan itu juga. Oke. Ya berarti kalau 8 iya. itu saat itu juga dong, ya kan? Iya, Coach. Ya. Oke, berarti Anda monitoring. Nah, monitoring tadi itu pengisian kartu sing isi kartu ibunya atau Anda? Saya, Coach. Kenapa? Saya, Coach. Terus Anda monitoring apanya? Tentunya setelah dilakukan penggunaan kartu pantau ini, imunisasinya itu teratur atau enggak. Selama ini karena ibu bayi itu tidak tahu jadwal pengiriman. Jadi setiap posyandu itu menanyakan jadwal Saya mau pengiriman. tanya. Ya, saya mau tanya nih. Iya, Coach. Rutin tidaknya itu apakah setiap minggu ada kegiatan posyandu? 1 bulan sekali. Setiap Nah iya, 1 bulan sekali. Gimana Anda yakin kalau itu Anda memonitoring itu rutin? Mau cuma sekali Anda? Ayo. Gimana? Kan rencananya April dan Anda kan Mei. mengisi katanya tadi Iya, Coach. indikator monitoringnya kerutinan, rutinitasnya kan? Iya. Iya. Nah, dibilang rutin itu berapa kali mereka? Apa cuma sekali itu dibilang rutin? Ayo. Tidak. Nah iya. Yakin? Nanti kartu itu terisi 2 kali. Ayo. Gimana gitu? Hah? Karena selama ini tuh harus dijelaskan dulu, baru mau diimunisasi. Maksudnya kalau ada selama ini itu dijelaskan dulu, baru mau diimunisasi setiap datang posyandu. Oke, berarti Oke. nomor 8 itu ya Mbak. Anda kan menjelaskan, bukan langsung imunisasi toh? Iya, menjelaskan dulu. Oke, kapan Anda imunisasi? Setelah menjelaskan itu. Berarti di hari yang sama. Oke, di hari yang sama. Oke, kalau di hari yang sama berarti indikator tadi katanya mengisi kartu rutin. Iya. Terus kapan lagi Anda imunisasi anak itu? Bulan Atau depan. pemeriksaan rutin lagi? Bulan depannya, Coach. Kira-kira iso Anda? Bulan depannya nggak seminar Anda? Ada April, Mei. Yakin Anda pas bisa ini? Yakin. Karena imunisasinya di awal bulan. Awal bulan. Oke. Oke, awal bulan. April. Tanggal berapa? Cek lagi di tentatif Anda. Untuk seminar. Seminarnya besok, Oke. minggu depan. Iya. Padahal awal bulan itu sekarang, minggu pertama. Setelah ini yang April dilakukan setelah tanggal 10. Untuk yang Mei di awal Setelah bulan tanggal juga. 10. Oke, setelah tanggal Oke. 10 ya. Oke. Sip. Terus? Untuk yang bulan Mei juga di awal bulan, karena kegiatan untuk ujian aktualisasi tanggal 23 Mei. Oke. Sip. Bisa ini? Bisa, Ya, Coach. berarti bisa. Karena Anda melakukan indikator rutin itu kan 2 bulan ini mereka terchecklist dengan baik. Ya. Oke. Oke. Good.
Sumpah juga, Coach. Sebentar. Kenapa mbok tulis huruf besar semua itu tadi? Itu kenapa ada jarak itu 2.1 nih, itu jaraknya. Oke, bawah. Nah, itu sebentar. Iki piye iki nomor izin puskesmas. Rata kanan dan rata kiri aja ya apa carane kuwi? Oke. Oke, next. Next. Itu juga disesuaikan dengan itunya ya. Apa mau SMA 1, SLTP 1 apa kuwi? Pendidikan apa? Jumlah apa? Jumlah TK SD yang ada di Kecamatan Tegalan Kota. Ya, Anda tulislah sarana prasarana. Tak kira lulusan TK 12, lulusan SD 6. Next. Langsung KPLUSG. Nah, tadi Anda isi apa tadi? Judul Anda? Penggunaan kartu pantau imunisasi. Penggunaan kartu pantau. Nomor 3 ini di USG-nya juga sama. Ini, ya. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang ibu bayi tentang imunisasi dasar lengkap di posyandu. Kira-kira Anda jawab dengan apa ini? Kenapa kurangnya? Berarti kurangnya keteraturan gitu. Kerutinan. Kok kurangnya keteraturan iki piye? Kurang pengetahuannya berarti dia itu nggak ngerti. Kalau nggak ngerti itu disosialisasikan lah. Kok mbok jawab Mbak Kartu ini gimana? Gak nyambung. Oh, makanya itu maksudnya dimodifikasi dengan leaflet itu, Coach. Kalau sebentar. Kurangnya pengetahuan ibu bayi tentang imunisasi dasar lengkap. Kurang pengetahuan. Terus kartunya itu buat apa? Kartunya sebagai edukasi, Coach. Apa? Sebagai edukasi. Bahwa di sana nanti ada waktu masalahnya ini ya. Aku mau tanya. Mereka ini tidak teredukasi atau tidak teratur? Tidak teredukasi, akhirnya tidak teratur untuk imunisasinya, Coach. Coba Anda buka Mbak headset Mbak, aku nggak kedenger Mbak. Pengetahuannya kurang, jadi tidak teratur untuk imunisasinya, Coach. Karena kurangnya pengetahuan, ibu hamil tentang imunisasi. Kalau kurangnya pengetahuan, berarti dijawab dengan edukasi. Nah, kalau judul Anda tadi, apa? Gak kerungu aku.
Halo. Anda dengar suara saya? Dengar, Coach. Iya. Coba judul Anda apa? Penggunaan kartu pantau imunisasi modifikasi di Posyandu. Itu yang menjadi blunder. Kalau andanya kurangnya pengetahuan, berarti jawablah dengan edukasi. Siap. Edukasinya dengan kartu modifikasi gitu loh. Coach. Berarti tidak usah kartu pantau ya, Coach? Langsung kartu modifikasi, kartu imunisasi modifikasi gitu. Iya, Oh, siap, kartu Coach. pantau modifikasi. Coba sih judulnya. Judulnya. Soalnya Anda mempertahankan ini, makanya tadi saya kalau kurangnya pengetahuan dijawab dengan penggunaan kartu nggak nyambung. Iya, Coach. Ya, kalau Anda pemberian edukasi ya melalui kartu pantau imunisasi modifikasi, ya kan? Ya. Bagi itu nyambung, Oh, enggak, siap, Coach. ya. Jadi jangan sampai itu bahwasanya kartu pantau itu segala-galanya enggak. Tapi Anda harus ada edukasi. Iya, Coach, siap. Jadi apa judulnya? Penggunaan kartu imunisasi modifikasi. Langsung tanpa kartu pantau. Loh. Aduh. Saya nggak gitu tadi. Gimana? Edukasi. Oh, enggak, kartu pantau Ini apa? edukasi. Loh, kartu pantau. Kartu Edukasi. Enggak. Pemberian edukasi dengan penggunaan kartu pantau. Iya, Oh, enggak, Coach. kartu pantau modifikasi. Ya kan? Enggak, Coach. Kemudian edukasi dengan penggunaan kartu imunisasi modifikasi. pemberian ambek penggunaan apa beda nih? Oh, dengan iya. Ya, pemberian edukasi dengan kartu imunisasi modifikasi bagi ibu bayi di Posyandu Desa Kelabang. Enggak, Coach, Jadi, siap. edukasinya itu masuk di kartu imunisasi yang dimodifikasi karena di dalamnya ada literasi tentang pentingnya imunisasi. Nah, gitu toh. Enggak, Coach. Nah. Oke, ini baru nyambung. Enggak, Coach. Yuk kembali pada akak nanti menyesuaikan semua judulnya ya. Enggak, Coach. Nanti saya AKPL USG. Oke. Oke, sesuaikan Enggak, Coach. matrik. Untuk matriknya nanti saya revisi yang tambahan mencetak, Coach. Oke, sesuaikan. Enggak, Coach. Daftar tentatif. Oke, tentatif bentar. Tentatif. Untuk jadwalnya juga belum saya tambahkan untuk mencetak dan 2 kali kegiatan. Ya, 2 kali kegiatan imunisasi ya. Enggak, Coach. Katanya tadi Anda bilang tanggal 10 ya, di atas tanggal 10 imunisasinya. Yuk. Daftar pustaka. Oke, di sini silakan Anda kasih pentingnya imunisasi itu apa? Enggak, Coach. Menurut siapa? Cari jurnal literatur. Siap, Coach. Yes. Oke, Ya, terima kasih, Coach. sama-sama. Baik, berarti sudah 6 orang yang maju ya? Oh iya. Dengannya kemarin 2, iya kan? 6. Oke,
Ada yang mau maju? Satu lagi nggak apa-apa wis. Ben 7, nanti kurang 4. Anda 11 ya? Ya wis. Satu lagi siapa? Mohon izin Coach untuk menyampaikan judul kita. Hah? Suaranya putus-putus Mbak Iin. Judul Mungkin bisa pakai HP-nya untuk ngomong, nggak apa-apa. saya gerakan tenaga kesehatan keliling screening penyakit tidak menular. Oke Mbak, Nakesling itu kasih SE sekitar, cek bagus Mbak. Ya Coach. Nakesling sekitar. Se-nya itu kan dari penyakit itu loh, E-nya itu kan bisa. Sekitar. Oke, next. Langsung latar belakang. Ya Coach. Iku mau apa? Daftar? Bukan. Ya. Berita acara toh. Ini Coach. Oke ya. Itu nanti sesuaikan ya, rata kiri Iin itu masuk di atasnya Pong Haryadi. Iya Coach. Ya. Aduh. Ya Coach. Suaranya menyakitkan sekali. Mohon maaf Coach. Sebentar Coach. Sebentar, Coach. Langsung latar belakang. Yang untuk data Coach. Ini yang dari WHO. Langsung masuk ke dalam. Cakupan PTM di Puskesmas Anda itu Ini Coach. Untuk capaian yang 2022. Harusnya berapa persen targetnya? Targetnya ini 80%. Sudah tercapai? Belum, Coach. Hanya tercapai 26,9%. Sebanyak 2.098 jiwa. Target Anda nanti 80% kah? Iya, Coach. Ini kan ada 7 desa, Coach. Jadi 7 desa yang paling sedikit itu desa Trebungan, hanya 256 dari jumlah penduduk yang lebih dari 15 tahun tuh 925, Coach. Jadi saya fokusnya ke Trebungan ini, Coach. Saya usahakan semua yang di Trebungan ter-screening, Coach. Oke. Jadi kegiatannya saya lakukan pada sore hari, karena
penyebab dari terjadinya isu ini sangat sedikit warga yang datang ke kegiatan screening, Dok. Coach. Oke, sore hari itu ngapain Anda? Home Kunjungan visit? rumah. Home visit? Melakukan kunjungan rumah, Coach. Yo, oke. Ini tujuan umum dan khusus, Coach. Dulu kok bisa kayak gitu bisa? Menyediakan, mengunjungi, menjelaskan. Bagaimana ya, Coach? Mohon arahannya, Coach. Coba langsung bawahnya ke tahapan aku. Ingin tahunya. Ruang lingkup. Bawah. Oke. Anda itu langsung datang gitu, tah? Tak Iya. screening kamu gitu, kayak gitu. Iya, melakukan kunjungan rumah, Coach. Jadi izin ke kepala desa dulu, Coach. Anda sudah lihat di YouTube saya. Untuk ini contohnya, Coach. Ya. Saya lihat ini yang dikirim di WA, Coach. Coba ada PTM di situ, screen PTM. Ada nggak yang di WA? Tidak ada, Coach. Nah iya, aku tuh bingung. Ini tiba-tiba Mana arahannya, Coach? Anda sebagai perawat atau sebagai apa? Saya sebagai perawat, Coach. Pantesan pendekatan Anda nggak begitu bagus itu, Mbak, tahapannya.
Jangan malas dibuka toh. Ini ada tim berapa ini? Coach, maaf, Coach. Kita judul grup kita apa? Grup kita apa judulnya? Ah, ini 2023. Baik. Kak, kirim linknya. Ini Mbak, aku masih bingung. Jadi jangan ujuk-ujuk kemudian ya. Di sini konsep, oke, kunjungan rumah dilakukan. Setidaknya Anda ini juga punya tugas. Kenapa sih PTM itu penting apa enggak? Ya, oke. Oke, berarti Anda bikin leaflet toh tentang penyakit tidak menular ini. Ya, Coach. Ya, gunanya apa kira-kira? Untuk ini, untuk memberi informasi tentang penyakit tidak menular ke masyarakat. Iya, jangan ujuk-ujuk Anda melakukan screening. Itu berbahaya. Ya. Kenapa penyakit tidak menular itu penting? Nah, itu Anda memberikan edukasi baru screening. Gitu loh, Mbak. Iya, Coach. Soalnya ini tiba-tiba langsung Anda men-screening tanpa ada edukasi. Aku sendiri juga bingung tiba-tiba, Pak sini Pak tangannya loh. Langsung di-screening biasa. Diperiksa dan coba kayak kalau Anda ke mall gitu ya. Tiba-tiba ada yang nyemprotin Anda minyak wangi gitu kan. Itu rasanya risih banget gitu ya. Kecuali kalau Bapak mohon maaf kami punya produk parfum baru gitu kan. Nah, ternyata parfumnya ini gitu. Boleh coba Pak. Nah, gitu. Berarti ada edukasi dulu gitu loh, Mbak. Iya, Coach. Ya. Berarti Di ini tahap untuk dikumpulkan dulu ya, Coach. Enggak harus. Ketika Mbaknya turun Ya. ke lapangan itu menjelaskan edukasi. Jadi edukasinya by one. Oh iya, Coach. Siap, Coach. Oke. Anda itu nanti Mbak turun ke lapangan pas puasa atau pas apa ini? Puasa, Coach. Pas puasa ya. Dan setelah ini. Kalau misalkan ada kegiatan posyandu atau pas kegiatan ini kan enak Anda. Iya, Coach. Misalkan gini Mbak, Anda nih screening ya, biasanya anak-anak SD itu sing ngeterno toh. Iya, Coach. Ibu-ibunya gitu loh. Iya. Dan mereka kan udah kapasitasnya di atas 15 tahun kan. Iya, Coach. Nah, daripada mereka itu forumnya forum gibah gitu kan. Nah, panjenengan datang ke sana ya memberikan edukasi sekaligus di screening. Itu sudah nyicil apa? Nyicil target Anda. Iya. Iya. Tergambar nggak? Iya. Oke. Di video yang saya bagi itu adalah dia melakukan screening dengan pojok germas pada saat Minggu pagi. Kebetulan di sana rame. Ya, sudah gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, kalau Anda ini taruhlah apa? Mungkin nanti itu ya, Mbak. Pada saat itu ada misal ada yasinan atau dibaan gitu ya, Mbak. Iya. Misal di tempat itu, Anda kan masuk malah enak juga.
Ya, Coach. Ya, jadi saya membayangkan Mbak, ada 340 berapa tadi di Desa target Anda? Jumlah penduduk yang lebih 15 tahun itu 925, Coach. Ih, bukan yang di desa ini targetnya, berarti Anda datang ke 900 itu. Wih, bayangan saya Mbak, piye Mbak? Angel Mbak, Anda dengan waktu segitu kalau nggak Anda potong kompas dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Iya, Coach. Gimana sarannya, Coach? Nah, iya, sarannya itu tadi. Ya, Ke posyandu atau kegiatan lainnya. posyandu. Ya, posyandu. Terus biasanya ibu-ibu tuh kan ngeterke anak sekolah TK Ya, aku loh Mbak. SD. Ya, SD atau TK itu kan ada tau di situ. Nah, Ya, itu Coach. daripada mereka itu biasanya ngobrol ke sana kemari gitu kan. Ngobrol misalnya kemarin kasus Lesti itu ngobrol temanya Lesti, daripada temanya Lesti ya temanya digeser PTM gitu ya. Ya, Coach. Ya gitu. Nah, terus Anda menggunakan mungkin ada kegiatan apa gitu Mbak? Aku sanksi kalau 900 orang itu nanti dalam waktu 1 bulan itu Anda selesai. Petugas sensus saya kangelan. Iya, Coach. Hah? Iya. Berarti ini ambil sampel ya, Coach. Iya. Kalau mentor Anda ingin menghendaki semua 900, Bi. Ayo. Hah? Piye? Kalau aku sih memahami Andanya gitu kan. Abot iki 900 iki. Gitu kan. Apalagi Anda door to door dari rumah satu ke rumah yang lain. Anda sendiri ya? Iya, Coach. Oh. Tidak bisa terbayangkan. Iya, Coach. Saya ambil sampel aja, Coach. Ya berarti itu kunjungan masyarakat itu Anda juga harus ganti, Mbak. Iya, aku coba Anda nanti diskusikan lagi sama teman-teman ya. Iya, Untuk Coach. tahapannya ya, Iya, Mbak. Coach. Anda harus membuat minimal itu leaflet tentang literasi tentang PTM dulu. Iya, Coach. Ya kan? Habis itu kemudian ngomong-ngomong, nah enak. Leaflet 1 literasi gitu kan. Misalkan ada kelompok 10 orang emak-emak yang lagi ngantarin anaknya. Ya Anda jelaskan, Bu, sebentar kami dari puskesmas mau menyampaikan ini, mohon waktunya sebentar saja gitu kan. Nah, sudah di situ Anda jelaskan bagi leaflet, saya mau PTM, mau screening gitu kan. Sudah dapat 10 itu nanti. Jadi tolong ini teman-teman, saya belum ngeklik dengan tahapan yang dibuat oleh Mbak siapa lagi? Iin, Coach. Mbak Iin ya. Jadi tolong nanti dibantu teman-teman ya, sehingga pas gitu ya dengan apa yang saya maksudkan. Iya, Coach. Ya, Coach. Baik, bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, Coach. Oke, baik, Bisa, terima Coach. kasih. Bisa di stop share. Oke, berarti tanggungan saya nanti pada hari apa ya, Mas Delit? Di Hari jadwal Kamis, hari Coach. Kamis, Coach. Hari Kamis besok ya. Bentar. Kalau di jadwal jam 8, Coach. Ya hari libur itu kapan? Hari libur Jumat. Jumat, Coach. Hari Jumat, baik. Oke. Ini nanti saya berharap 5 orang itu nanti 5 orang ya yang belum? 5 atau 4? 4, Coach. Yang belum. Mbak ini tadi belum termasuk loh ya, Mbak Iin. Oh, 5 berarti. Ya. Oke. 5 itu saya harapkan nanti selesai hari Kamis. Ya. Nah, 5 orang ini nanti menampilkan PowerPoint-nya. Baik, Coach. Baik, Coach. Ya. Termasuk Word-nya juga. Nanti kalaupun nambah waktu,
saya bisa tambah waktu mungkin sampai dari jam 8 sampai jam 10 mungkin ya. Iya, atau mungkin lebih juga nggak apa-apa, 10.15. Ya ben kelar semua. Jadi nanti pada saat ujian di tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu saya harap ujiannya nanti selesai duhur. Jam 11 itu mungkin sudah selesai. Karena kan Zoom ya. Oke, Siap. betul. Karena Zoom jam 11 karena habis duhur saya ada jadwal pelatihan juga di Surabaya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Bentar, ada pertanyaan kah sebelum saya closing? Untuk hari Kamis start jam 8 ya, Coach. Ya, start jam 8. Hari Kamis start jam 8. Oke. Nah, saya itu nanti kebingungannya pada saat klasikal ini. Gimana ya Mas Delit ini? Oke, bagaimana, Coach? Saya klasikal itu tidak bisa coaching. Itu terjadwal tanggal Coach, enggak masalah. Jadi coachingnya bisa lewat Zoom nanti. Bukan waktunya. Itu kan tanggal 24 dengan tanggal 27 ya. Kalau di jadwal coaching klasikal, nanti coaching pertemuan tatap muka. Nah, apakah bisa jadwal coaching itu saya majukan di tanggal 17 gitu? Atau tanggal 20? Karena posisi saya kebetulan saya harus membawa rombongan pelatihan ke mendampingi Pak Kaban ke luar negeri. Oke, betul nomor. Untuk tahun lalu pernah seperti ini, Coach. Jadi bisa maju. Bisa. Jadi nanti ketika klasikal, teman-teman sampun ready untuk seminar. Gitu. Iya, itu nje. Oke. Jadi mungkin saya mengambil nanti misalkan ya Mas Delit, saya ngambil tanggal 17 gitu ya, 6 jam pembelajaran itu saya tarik di tanggal 17 gitu ya. Atau waktu habituasi itu kan bisa, Coach. Jadi sebelum klasikal itu nanti. Sebelum masuk klasikal bisa gitu. Tanggal berapa? Ya mungkin nanti bisa diatur waktunya. Mungkin kalau Coach lanjut. berhalangan. Iya. Sebelum klasikal boleh. Ya, sebelum Ya, klasikal nanti maksudnya. ketika klasikal teman-teman sudah ready untuk seminar. Biasanya seperti itu. Nanti untuk terakhir mungkin nggak usah ada coaching gitu loh, Coach. Iya, gitu ya. 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 Bisa, Coach. Bisa ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Berarti masalah saya sudah selesai satu. Soal ini barusan seminar PKA juga kayak gitu. Seminar PKA itu pas bimbingannya saya nguji jenengan yang di seminar klasikal. Nah, seminggu sebelumnya saya nggak bisa. Karena ketika di luar tentatifnya saya juga belum dapat. Saya khawatirnya nanti mulai dari pagi, siang, sore, malam juga ada kegiatan. Jadi saya nggak. Makanya saya mengambil sebelumnya. Baik, ya cuma pesan ke teman-teman kalau memang nanti maju di habituasi untuk coachingnya teman-teman harus sudah siap aktualisasinya nantinya seperti itu, Coach. Oke. Tanggal berapa sih teman-teman masuk klasikal ya? Sebentar saya cek jadwalnya, Coach. Jadi di sini nanti untuk jadwalnya sebentar. Jadwal, bentar saya buka ini Excel-nya, Coach. Nanti klasikalnya dimulai pada ini 24 Mei, Coach. 24 Mei seminarnya nanti ini hari Senin. Senin. Iya, Senin tanggal 29 Mei. Jadi tanggal 24
Jadi tanggal 11 April sampai 23 Mei nanti bisa digunakan, mungkin ada waktu untuk coaching. Seperti itu, Coach. Iya, mungkin antara tanggal 7, jadwal saya kosong, nanti tanggal 17 atau tanggal 18 itu hari libur. Tanggal 17 mungkin. Itu Atau waktu enak tanggal dibuat 2 hari aja, Coach. Biasanya nanti kalau ada teman-teman yang masih ada yang salah, bisa dibetulkan di coaching selanjutnya seperti itu. Kalau boleh. langsung jadi satu, nanti teman-teman yang salah itu nggak akan tercover gitu. Oh iya, betul. Pengalaman Berarti seperti itu, Coach. tanggal 17 dan 20 ya. Oke, mungkin insya Allah nanti mungkin bisa diingatkan Mas Sofiuddin ya. Oke, Siap. Tanggal 17, Nanti tanggal 20. sehari ya. sebelum saya ingatkan, Coach. Tanggal 17 Oke. dan 20 Mei karena Mei ya, 19 Mas nggih. Sofiuddin, bulan depan Oke, bulan siap, Pak. April. 19 itu sudah diambil oleh PKA tadi kemarin. Itu yang Oke, longgar gitu. saya. Baik, nggih. Terima kasih teman-teman, Mas Lid, terima kasih para coach saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata sikap saya tidak berkenan di hati teman-teman. Nah, untuk bocoran pertanyaan saya nanti ketemu hari Kamis ya. Bocoran untuk mentor Anda. Kan masih ada waktu ya. Kalau Kamis tak bocorkan, Anda ketemu dengan mentor kapan? Ketemu dengan Hari ini. mentor Ayo wes, paling ya wes. Sabtu. Ya sudah tak bocorkan sekarang, Wei. Ya udah, Coach. Ya udah, tulis yang pertama. Sebentar ya, sebentar. Saya ada telepon, bentar. Bapak Ibu sekalian, apakah isu yang diambil oleh menti panjenengan ini sudah sesuai dengan yang ada di lapangan. Ya. Jadi isu masing-masing peserta ini apakah memang benar sudah sudah benar ya kan? Misalnya yang pemilahan sampah medis dan non medis tadi ya kan. Terus bumil cake tadi gitu dan sebagainya. Yang kedua, tahapan apakah Bapak Ibu selaku mentor mendukung semua tahapan yang dibuat oleh menti panjenengan? Ya. Oke. Nah, kenapa ini demikian? Yang pertama saya ingin tanya kepada konfirmasi kepada mentor. Nah, jawabannya mungkin nanti yang singkat dan padat ya. Jangan menjelaskan puskesmas saya itu Pak nun jauh di atas gunung gitu kan, berbatasan dengan bla 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 lereng Gunung Ijen Pak gitu kan. Nggak usah. Anda jelaskan saja bahwa Bapak mentornya kasih jawaban, ya ini sudah sesuai karena acap kali beberapa kali menemukan kasus kaitannya dengan sampah yang tidak terpilah. Dan itu menjadi salah satu target capaian kami misalkan seperti itu. Terus yang kedua, dari semua tahapan ya yang dibuat oleh menti, saya selaku mentor mendukung semua tahapan. Nah, kenapa ini penting? Dari rekaman itu nanti ojo sampai ada mentor yang kemudian kesepakatannya satu desa nih, ya seminar rancangan. Tiba-tiba di perjalanan mentoring jaluk telu, gitu kan. Itu kan sudah tidak sesuai. Ya, untuk menyelamatkan Anda juga. Paham nggak? Kadang beberapa dalam diklat-diklat tertentu itu ya, dalam diklat biasanya diklat tim itu ya. Saya seperti itu. Tiba-tiba di lapangan itu, coach, ini mentornya minta tambah kegiatan.
Nah, kalau minta tambahan kegiatan boleh bilang saja sama mentor, nanti kapan kita Zoom, ya sediakan waktu untuk Zoom antara penguji dan saya gitu kan, dan mentor juga. Kan nambah kegiatan ya. Nah, kegiatan itu kan sudah disepakati pada saat seminar rancangan. Ya, gitu loh. Ya, makanya panjenengan harus konsisten, hati-hati gitu sekali lagi ya. Ngambil nek 100 gak mampu ya ora usah 100, Mbak. Mbak Iin. Nah, heeh, kangelan mengko sampean kok, ya. Taruhlah di desa wis, kudu Mbak, desa. Desa itu nanti capaiannya berapa ya wis gitu kan. Sak melakune Anda. Kalau Anda bilang langsung 900, aduh aku nggak bisa Iya, ngebayangin, Mbak. coach. Ya, nggak bisa Iya, ngebayang coach. kecuali nanti Mbak Iin mendelegasikan ke kader semua untuk turun ya. Apa ya mungkin gitu kan. Ya, kan screening itu kan kewenangannya apa bisa didelegasikan tah? Saya nggak tahu. Tidak bisa, coach, Tidak bisa, karena coach. Tidak. banyak pemeriksaan. Ya itu makanya tidak bisa loh. Ah, Iya, coach. atau ya itu tadi yang bisa dilakukan. Oke, baik itu saja ya. Jadi 2 pertanyaan saya pada mentor panjenengan. Nah, kalau bisa hari ini kalau Anda panjenengan ketemu dengan mentornya sampaikan itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata sikap saya tidak berkenan di hati teman-teman. Ya, tenang. Nanti kalau seminar I stand with you. Saya sudah stay with you juga kok. Buktinya ngasih bocoran. Info coach untuk ini penguji sampun saya share ke WA jenengan dengan WA group. Baik, siap. Ya, pun. Baik, terima kasih Mas Delit dan teman-teman. Agar kegiatan kita membawa berkah, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Seperti kemarin, mungkin 5 orang yang nanti akan ini bisa ada kelas tersendiri. Jadi 6 orang atau 5 orang yang sudah maju tadi, ya 6 orang sudah maju. Ya 6 orang sudah maju menjadi shadow coach. Ya monggo terserah, saya nggak tahu caranya mau Anda bukber bareng ya monggo terserah gitu ya. Saya Dilarang coach akhir ASN bukber bareng. Dilarang ya, ya gak apa-apa Ya. gini caranya gitu kan. Misalnya istrinya siapa, istrinya Mas Sofiudin ngadakan bukber ya kan. Istrinya Mas Sofiudin ASN juga coach. Oh ASN juga. Iya. Ya ki repot sing gak ASN wae. Masa kalah sama partai politik boleh ya bukber. Kena script saya nanti. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih, coach. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Kami mohon izin saya live ya. coach.